Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi praktikum mikroprosesor untuk unit 3, yaitu tentang timer dan counter. Untuk yang praktikum yang pertama atau percobaan yang pertama yaitu tentang mode interupsi atau interrupt. Jadi intinya mode interupsi itu berfungsi sebagai program penyela dari program utama. Jadi dalam sistem mikroprosesor itu, baik yang menggunakan kode Vision atau menggunakan Arduino IDE atau yang STM, itu ada yang namanya program utama. Nah, program utama adalah program yang dijalankan secara terus-menerus. Kemudian ada yang namanya program interupsi. Nah, program interupsi ini dinamakan dengan program penyela. Jadi akan menyela program utama, sehingga program utama akan disela dulu oleh program interupsi. Nah, ini dinamakan dengan interrupt. Oke, itu pengertian singkat dari interupsi. Kemudian kita mulai saja praktikumnya. Silahkan dibuka Proteusnya, unit 3 nomor 2. Kemudian disiapkan juga kode Vision-nya. Jika sudah, kita mulai membuat programnya. Oke, kita mulai dari membuat project dulu. Kemudian kita buka kode wizard-nya, pilih ATmega. Oke, kemudian pilih ATmega 8535 dengan frekuensi atau clock 4,000 MHz. Yang pertama, kita akan menyeting atau mengatur port C dan port D itu akan digunakan sebagai port C untuk 8 buah LED pada pin port C. Kemudian port D-nya akan digunakan sebagai input. Oke, ini ya, jadi port D-nya sebagai input. Kemudian dengan nilai awal toggle ini, lalu yang port C-nya difungsikan sebagai output ke LED dengan nilai awal 0. Oke. Kita setting dulu ke bagian port. Port C-nya ini sebagai output dengan nilai awal 0. Kemudian port D-nya kita fungsikan sebagai input dengan nilai awal T atau toggle. Oke, jika konfigurasi yang pertama sudah, kita lanjut ke konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi untuk interupsinya atau interrupt. Nah, ada di bagian tab eksternal IR key, kemudian dicentang bagian interrupt 0 dan interrupt 1 dengan mode rising edge. Oke, kita ke eksternal IR key, dicentang dua-duanya, modenya rising edge. Rising edge itu maksudnya mode yang akan bekerja ketika diberikan ketika ada perubahan logika 0 ke 1. Itu dinamakan dengan rising edge. Kalau falling edge itu logikanya kebalikannya, yaitu mendeteksi jika ada perubahan logika dari 1 ke 0. Jadi kalau yang rising itu 0 ke 1, kalau yang falling edge itu mendeteksi dari 1 ke 0. Oke, jika sudah, kita klik program, generate, save, and exit. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Oke, sudah. Kemudian program, generate, save, and exit. Jika sudah, kita save ke unit yang ketiga. Untuk yang program 3_2. Oke, ini kita copy sekali. Kemudian kita save. Kita paste. Kemudian kita paste lagi 2 kali. Oke, program 3_2. Oke, jika sudah, kita masukkan program yang dari modul. Kita tambahkan include delay.h agar kita bisa menggunakan fitur delay di kode Vision. Kemudian kita masukkan tipe data dan variabel dari variabel A dengan tipe data unsigned char. Nanti silahkan dicari ya, tipe data
di code vision. Ada unsigned chart, ada integer, ada float, dan sebagainya. Silahkan itu nanti dipelajari. Sepertinya di modul juga ada. Oke, kita masukkan void ini. Di bawahnya. Kemudian lanjut. Jadi ini ada dua fungsi ya di sini. Yang pertama adalah fungsi pantul, lampu pantul ini. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah void lampu kedip. Jadi ada dua buah fungsi di sini. Kemudian tambahkan fungsi lampu pantul ini di interrupt yang 0, interrupt 0. Di sini kita taruh di sini di bagian int 0. Kemudian yang int 1 kita berikan fungsi lampu kedip. Jadi nanti ketika interupsinya ini bekerja, untuk yang interrupt 0 dia akan manggil fungsi lampu pantul. Kemudian untuk yang interrupt yang satu dia akan memanggil fungsi lampu kedip seperti itu. Ini sudah. Kemudian selanjutnya tambahkan program berikut pada program utama. Oke, kita masukkan ke dalam program utama. Jika sudah, kita build all. Oke, jadi project build all ini maksudnya kita mengcompile programnya untuk merubah ke dalam bahasa mesin. Oke, jika sudah, program yang sudah dibuat tadi dimasukkan ke dalam ATmega-nya. Kita lihat. Oke, di unit 3, sebentar. Oke, unit 3, kemudian di folder exe, masukkan program 3_2 ini, Intel Hex. Jadi setelah dikompil, programnya yang tadi kita ketik dalam format .c atau bahasa C, kemudian dikompil menjadi file hexa atau file assembly atau file mesin. Nah, file ini yang dimasukkan ke mikro. Oke, kalau sudah kita tekan OK. Lalu kita jalankan simulasi Proteusnya. Oke, ini program berjalan normal. Kemudian kita akan tekan tombol yang pertama. Tombol yang pertama ini akan memberikan pemicu, akan memicu interrupt nomor 0, yang int 0 ini. Kemudian untuk tombol yang kedua, itu akan memicu interrupt pada interrupt 1, int 1 ini. Oke, jadi ada, nah programnya berubah. Jadi program utamanya dia lampu LED akan berjalan seperti ini. Ini adalah program utama. Kemudian ketika interrupt ini diaktifkan, maka program utama akan disela atau dihentikan dan menjalankan program interupsi. Seperti itu prosesnya. Oke, demikian untuk praktikum percobaan yang pertama. Kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya, yaitu 3_3. Silakan di close dulu file Proteusnya, kemudian kode visionnya juga di close project, lalu kita akan ke praktikum percobaan yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya percobaan tentang counter. Jadi fungsinya counter itu dia untuk menghitung pulsa. Jadi counter 1, counter 2, counter 3. Jadi dia menghitung perubahan. Nah, perubahan itu dihitung dengan menggunakan counter. Nah, biasanya counter ini digunakan pada sensor encoder. Nah, itu biasanya digunakan di situ. Oke, silakan dibuka file kode visionnya. Kemudian kita akan menggunakan LCD dan bagian timers.
Oke, LCD-nya ada di port A. Kemudian port C akan tersambung dengan lampu LED. Oke, sudah itu kita buat program yang baru. Kita mulai project lagi. Buka kode wizard-nya. Oke, kemudian kita setting di alphanumeric LCD. Ini dibuat ini 16. Kemudian port A. Pastikan sudah 0, 1, 2, 4 ya, 3 lewat, 5, 6, 7. Jadi, untuk di kode vision ini, LCD itu menggunakan 7 buah jalur data. Ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu RS, RW, E, DB4, DB5, D6, dan D7. Oke, jika sudah, kita ke bagian pengaturan timer. Pengaturan timer. Kemudian kita pilih timer 0, T0 pin rising edge. Timer 0, T0 rising edge. Kemudian ini pengaturannya dibiarkan saja seperti itu. Tidak ada perubahan. Kemudian kita lanjut ke pengaturan port. Jadi kode wizard ini fungsinya untuk melakukan pengaturan fitur-fitur apa yang akan kita pergunakan ya. Kalau di Arduino IDE atau di pemrograman yang lain kita mendefinisikan satu-satu. Di Code Vision juga bisa seperti itu. Nah, ini dipermudah dengan bantuan Code Wizard. Di STM juga ada untuk membantu pengaturan fitur-fitur yang akan kita pergunakan di sistem microcontroller seperti itu. Oke, port C dibuat dia sebagai output dengan nilai awal 0. Oke, jika sudah, program generate, save, and exit. Kita simpan dengan nama program 3_3. Untuk penamaan filenya, jangan sampai ada spasi ya. Jadi program _3_3 seperti ini. Tidak boleh ada spasi dalam penamaan suatu file program. Oke, kita save 3 kali. Jika sudah, kita masukkan programnya. Oke, kita masukkan delay dan include studionya. Kemudian kita masukkan tipe data dan variabel, yaitu variabel kata 16 ini dengan tipe data char. Oh, di bagian global variabel. Di bawahnya include alcd.h. Kemudian ditambahkan di bagian program utama. Oke, jadi program ini nanti dia akan menampilkan nilai counternya seperti itu. Oke, kalau sudah kita project build all, kita compile programnya. Oke, jika sudah, kita masukkan programnya ke dalam file atmega 8535 di Proteus. Kalau sudah, coba kita jalankan. Oke, sebentar. Tekan push button 0. Amati nyala LED dan tampilan pada LCD. Sebentar. Ini tidak ada inputnya tadi. Oh, ini push buttonnya. Oke, jadi T0 ini nanti dia akan membuat timernya bisa berjalan atau bekerja. Oke, kita tekan tombol T0-nya ini. Ini ya, T0. Jadi T0 ini nanti akan berhubungan ke timer 0 yang sudah kita konfigurasikan tadi.
Tadi kan kita milihnya rising edge, jadi dia akan mendeteksi perubahan nilai dari 0 ke 1. Nah, pin PB0 atau T0 ini nilai awalnya adalah 0. Kenapa saya bisa tahu 0? Karena ini warnanya biru. Jadi ini tersambung dengan ground. Kemudian ketika kita tekan tombol ini, maka akan ada tegangan positif yang masuk ke PB0. Ada perubahan dari nilai 0 ke 1. Nah, perubahan dari 0 ke 1 ini dinamakan dengan rising edge. Nah, rising edge ini akan membuat si timer akan bekerja. Oke. Oke, ketika saya tekan sekali, counternya akan naik 1 kali. Oke, seperti itu. Lampu LED-nya juga sama, akan memberikan perubahan. 3, 4, 5, 6. Nah, untuk LED-nya itu dalam bilangan biner. Jadi untuk nilai 6, bilangan binernya adalah 1, 1, 0. Seperti itu. Oke, sudah. Silahkan dicoba. Kita lanjut ke praktikum yang percobaan selanjutnya, yaitu yang 3, 4. Oke, kita close project-nya. Jadi nama project-nya ini diklik kanan. Nama project-nya diklik kanan, kita close all. Oke, jika sudah, kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Oke, untuk yang percobaan selanjutnya, counter 0 serta fasilitas interrupt. Yang kita perlukan adalah LCD, timer 0, dan port C, sama dengan yang tadi. Jika sudah, kita buat programnya. Silakan dibuka dulu file Proteus yang nomor 4, kemudian kita buat program lagi di CodeVision-nya. Kita buat project baru, kemudian kita buka kode wizard-nya. Yang pertama, settingan untuk alphanumeric LCD atau LCD 2x16. Jadi ini untuk mengatur karakter line-nya. Jadi untuk mengatur berapa jumlah kolomnya. Dia ada berapa kolom. Kemudian ini adalah port A, masih seperti tadi. Kemudian kita ke timer 0-nya kita buat rising, sebentar. Settingan untuk timernya di T0 pin rising edge, kemudian timer value-nya F0. Jadi di sini kita berikan nilai F0. F0H, ini maksudnya adalah hexa. Jadi F itu adalah bilangan hexa dari bilangan biner 1111. Jadi satunya 4 kali. Itu kalau di biner adalah 1111, bilangan heksanya adalah F. Oke, jika sudah, kita lihat pengaturannya, normal top, disconnected, kemudian F0, lalu kita buat settingan di bagian port C. Kita ke port C, kemudian diubah dalam mode output. Jika sudah, program generate save and exit. Kita beri nama program 3, 4. Save 3 kali. Jika sudah, kita masukkan programnya. Sama, kita masukkan library-nya dulu. Include, delay, dan studio itu adalah library dari bahasa C di CodeVision. Kemudian kita masukkan tipe data variabel. Lalu kita masukkan program ini di interrupt-nya, jadi di timer 0-nya. Sebentar. Nah, timernya tidak ada. Oke, mohon maaf, sepertinya ada yang terlewat. Kita close dulu.
kita new project dulu. Sepertinya tadi bagian ini centang overflow interrupt-nya terlupa. Saya centang. Oke, mulai dari alphanumeric LCD. Oke, kemudian di timernya. Oh iya, ini rising edge. Kemudian F0. Oke, sudah seperti ini. Kemudian ke portnya. Port C-nya kita buat ke dalam mode output. Oke, jika sudah, kita generate save and exit. Kita paste saja ya programnya. Save. Yes. Yes. Kita tumpuk saja programnya. Oke, kita lihat. Nah, ini baru muncul timer 0 interrupt-nya di sini. Fungsi dari timer 0-nya. Oke, kita masukkan programnya. Mulai dari library-nya, kita masukkan. Kemudian tipe data dan variabel. Umumnya tipe data dan variabel itu ditaruh di bawah library umumnya, supaya lebih terstruktur. Kemudian kita masukkan ke bagian fungsi timer 0, lalu kita masukkan juga program yang E ini ke bagian program utama. Jadi kalau saya menyebut program utama, itu bagian yang ada while satunya. Itu adalah program utama, atau program yang dijalankan secara terus-menerus. Oke, kalau sudah, kita boil all. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan programnya. 3_4. Oke, kita jalankan. Oke, kemudian kita tekan tombolnya. Oke, sudah. Jadi ketika tombolnya ditekan, maka akan counternya akan bertambah. Seperti itu. Oke, kemudian tekan push button sampai tampilan menunjukkan angka 255. Tekan sekali lagi. Dia akan kembali ke nilai awalnya tadi. Jadi kalau sudah di atas 255, nilainya kembali ke nilai 240 atau nilai awalnya. Oke, demikian untuk yang percobaan yang ketiga. Kita lanjutkan ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan kelima. Silakan di close dulu. Jangan lupa ya, tadi ada bagian yang belum tercentang, tadi saya terlewat. Oke, selanjutnya silakan buka praktikum unit 3, percobaan yang kelima. Selanjutnya ini percobaan tentang timer 1, yaitu menggunakan timer 16 bit. Oke, jadi ada timer 16 bit, ada timer 10 bit, ada timer 8 bit, ada timer 12 bit. Bedanya di mana? Bedanya adalah besarnya nilai cakupan datanya. Jadi kalau timer 8 bit, itu datanya dari 0 sampai 255. Itu diperoleh dari mana? Dari 2 pangkat N. N-nya adalah ukuran bitnya. Jadi kalau timer 8 bit, itu masuknya adalah cakupan data timer 1, itu berkisar dari 0 sampai 2 pangkat 8. Jadi dari 0 sampai 2 pangkat 8 dikurangi 1, sampai 255. Kalau timer 16 bit, berarti 2 pangkat 16. Cakupan datanya, kalau saya tidak salah hitung, 4096. Mohon dikoreksi jika salah. Oke, jadi yang beda hanya cakupan datanya, seperti itu. Oke, silakan dibuka file Proteus dan kode vision-nya. Kita akan mulai program yang percobaan kelima. Oke, kita ke new project. Kemudian kita buka kode wizard-nya. Device yang akan kita pergunakan itu adalah LCD dan port D. LCD, port D, kemudian timer 1. Ini
ada bagian yang tercentang yaitu interrupt on. Centang, timer 1 overflow ini jangan lupa untuk dicentang nanti. Oke, kita masukkan alphanumeric LCD-nya menggunakan port B. Nah, beda yang tadi LCD-nya pakai port A, ini sekarang LCD-nya menggunakan port B. Kita rubah ke port B untuk LCD-nya. Jika sudah, kita ke pengaturan port D sebagai input. Oke, modenya adalah toggle, kemudian kita ke pengaturan timer 1, timer 1, tab timers, kemudian timer 1, centang dulu ini biar tidak terlupa. Kemudian sistem clock, kemudian timer 1 stop, mode normal top FFFH, ini disconnected, oke. Oke, jika sudah kita generate, save, and exit. Kita simpan dengan 3_5 untuk nama programnya. Oke, jika sudah kita masukkan programnya. Kita masukkan dulu library-nya. Setelah itu kita buat fungsi baru yang dinamakan dengan tambahkan program berikut di bawahnya. Oke, berarti menambahkan program di bawahnya void main. Bentar, ini dimasukkan dulu ke dalam timer 1 overflow. Kita masukkan ke dalam timer 1 overflow ini. Oh, kalau ini program utama, ini dimasukkan dulu tipe data dan variabelnya dulu di global variabel. Jadi kalau global variabel itu dia ada di bawah dari library-nya. Oke, ini sudah, kemudian kita masukkan ini ke program utama. Oke, kita coba compile dulu. Undefined. Oke, kita definisikan ini dulu. Tambahkan program berikut, tambahkan fungsi void main void-nya di bawah library dulu. Kita coba tambahkan sini ya. Dan kita build all dulu. Oke, berarti memang harus ditambahkan bagian ini. Oke, lanjut kita build all. Oke, pastikan di sini tidak ada error. Jadi ini untuk mendeteksi kalau ada error dari programnya atau tidak. Kalau sudah, kita masukkan program 3_5. Oke, tampilan LCD-nya seperti ini. Timer 1 off. Tekan tombol 0 untuk mengaktifkan timer. Oke, tadi sudah berjalan. Ya, memang sepertinya hanya seperti itu. Sebentar. Harusnya tampilannya seperti apa ya? Oke, coba kalau ditahan. Oke, jadi dia tombolnya harus ditahan dulu. Nah, ketika tombolnya ditahan, dia programnya akan menghitung. Kita tadi menekannya atau menahannya itu berapa lama. Oke, sudah. Oke, nilainya adalah 5255. Kemudian di reset. Oke, itu untuk percobaan yang kelima. Oke, demikian praktikum mikroprosesor untuk unit yang ketiga. Silahkan diikuti, kemudian dikerjakan baik-baik. Lalu catatan dari saya adalah mohon untuk setiap baris program ini diberikan analisis di laporan, kemudian juga dimengerti ini kira-kira maksudnya apa. Oke, kira-kira kalau yang LCD Go to C ini kan
koordinat dari teks LCD. Kemudian while pin D0 tidak sama dengan 1, ini maksudnya mendeteksi kalau nilai pin D0-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau dia nilainya 1 atau 0, dia efeknya seperti apa. Yang ini while pin titik 0, kemudian tanda seru sama dengan 0 ini. Oke, kemudian dikerjakan, sebentar. Oh, ternyata masih ada yang ditambahkan. Jadi untuk pengaturan sprintf-nya, sebentar. Ternyata tadi belum selesai. Kita ke project, kemudian configure. Oke, tadi yang tadi ternyata masih belum selesai. Kemudian silahkan buka project, kemudian configure, lalu di bagian C compiler, code generation, diubah bagian ada yang perlu dirubah bagian sini. Ini sprint fiturnya dirubah float, width, and precision. Oke, jadi yang ini dirubah ke float, width, precision. Ini oke. Kemudian baru di build all. Oke, kita ulangi dulu yang terakhir. Oke, tadi programnya sudah dimasukkan. Oke, kita jalankan. Kita tekan tombolnya, kita tahan dulu. Kalau sudah dilepaskan, sebentar. Kita ulangi lagi. Sepertinya agak bermasalah ya kalau dikasih sprintf-nya. Oke, oh iya, bermasalah. Oke, kalau tadi tidak berhasil yang ini, kita kembalikan ke yang tadi. Oke, ternyata malah tidak berjalan. Oke, kita kembalikan ke pengaturan yang tadi. Di project, configure. Oke, kita kembalikan dulu pengaturan yang tadi. Jadi itu sebenarnya fungsinya untuk ini ya, memperlebar tipe datanya supaya lebih lebar cangkupannya. Jadi dirubah ke dalam float, jadi supaya bisa menggunakan nilai desimal. Jadi tadi pengaturan ini untuk merubah nilai yang awalnya adalah integer atau bilangan bulat ke dalam nilai float atau nilai desimal. Tapi malah programnya tidak berjalan. Jadi kalau di hardware-nya semestinya berjalan lancar, tapi karena ini menggunakan simulasi, jadinya terkadang ada beberapa fitur dari CodeVision dan microprocessor itu yang tidak include di dalam Proteus-nya. Oke, demikian praktikum percobaan yang unit 5. Silakan diikuti. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.